Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 331, menang semua. Setelah 6 ronde berakhir, semua orang menepuk paha dan menghentakkan kaki dengan kesal. Diam-diam menyesal kenapa tidak ikut bertaruh. Bahkan bertaruh 20-40 juta juga lumayan, bukan? Kalau mereka ikut bertaruh dan menang 6 kali, maka uang mereka akan menjadi 100 kali lipat. Lydia Wang langsung senang, menang. Kita sudah menang. Melissa Zhu membelalakan mata, ibu tenang dulu. Kak Thomas yang menang, tidak ada hubungan sama sekali dengan ibu. Lydia Wang memutar bola mata, aku tahu. Memangnya tidak boleh mewakilinya merasa senang. Juga tidak tahu apakah kamu adalah anak kandungku atau bukan. Lydia Wang juga kehabisan kata-kata. Keberuntungan bocah bermarga Kin ini benar-benar bagus. Membeli barang antik bisa membeli yang berharga, berjudi kuda juga bisa memenangkan hadiah jackpot. Mau tidak mau harus diakui, meskipun tidak mempunyai kemampuan apapun, tapi keberuntungannya lumayan. Wajah Tristan sudah tidak dapat tahan lagi. Asal mencari alasan, langsung pergi dari sana, daripada merasa malu. Tristan Peng saja sudah pergi. Orang lain tentu tidak akan menonton di sini. Setelah memenangkan 20 miliar, dalam perjalanan pulang, sikap Lydia Wang jauh lebih baik kepada Thomas Kin. Bicaranya juga tidak begitu tajam lagi. Tapi Melissa Zhu selalu memperingati dan mengingatkan. Ini adalah uang Thomas Kin sendiri, tidak ada hubungan apapun dengan Lydia Wang, jadi jangan berpikir sembarangan. Lydia Wang hanya bisa menyerah. Dia hanya bisa mencari kesempatan lagi untuk meminta uang dari Thomas Kin. Karena bagaimanapun, Lydia Wang adalah ibu dari Melissa Zhu. Kalau Thomas Kin ingin lanjut pacaran dengan Melissa Zhu, pasti harus melewati percobaan darinya. 20 miliar itu, cepat atau lambat tetap akan menjadi miliknya. Bersamaan dengan itu, di dalam kelas Universitas Handong, Angelin Wang melihat tanggal dari ponselnya, dan wajahnya sedikit merah. Besok adalah hari ulang tahunnya. Ulang tahunnya sebelumnya selalu dia lewati sendirian di kamar asrama, tapi tahun ini dia ingin melewatinya dengan seseorang. Melihat ponsel dan daftar kontrak di WeChat-nya, dia menekan ruang chat dengan Thomas Kin. Setelah ragu sangat lama, akhirnya dia tidak mengirimkan pesan ini. Dia ingin mengundang Thomas Kin melewati ulang tahun bersama-sama, tapi kalau begitu terus terang, apakah akan terlihat terlalu tidak sopan? Terlalu inisiatif. Wajah Angelin Wang semakin merona dan sangat malu. Tiba-tiba beberapa murid berjalan ke sini. Seorang perempuan berdiri di depan Angelin Wang dan berkata dengan sombong. Hei, besok aku ulang tahun, mau menraktir teman satu kelas. Kamu mau ikut tidak? Orang yang bicara ini namanya Angela Zhao. Perempuan yang keluarganya lumayan kaya dan ulang tahun perempuan ini sama dengannya. Angelin Wang sedikit canggung. Besok dia ingin melewati ulang tahun dengan Thomas Kin. Maaf, besok aku sudah ada janji dengan teman. Angelin Wang tidak terlalu ingin pergi, jadi berbohong. Meskipun masih belum membuat janji dengan Thomas Kin, tapi berkata seperti ini dulu saja. Angela Zhao langsung mengerutkan dahi, ada apa? Tidak menghargaiku. Kita satu kelas pergi semua. Biasanya kamu tidak berbaur, perkumpulan beberapa kali juga tidak pergi. Kali ini kamu tidak perlu mengeluarkan uang, masih tidak pergi juga. Tenang saja. Kamu tidak perlu memberiku hadiah. Angelin Wang masih ragu. Begini saja, biarkan kamu membawa seorang teman datang.
Boleh, kan? Angela Zhao sudah berkata seperti ini. Angelin Wang juga tidak enak hati menolak. Baiklah. Melihat Angelin Wang setuju, Angela Zhao baru tersenyum puas. Sudahlah, ditetapkan begitu saja. Yang jelas juga tidak ada orang yang merayakan ulang tahun bersamamu. Kamu numpang padaku saja. Sebenarnya Angela Zhao tahu jelas dalam hati kalau ulang tahun mereka di hari yang sama, jadi sengaja mengundang Angelin Wang datang. Membiarkan Angelin Wang melihat bagaimana teman sekelas merayakan ulang tahun baginya, lalu melupakan ulang tahun Angelin Wang. Setelah semua orang pergi, Angelin Wang menghela napas lega, rasanya sedikit menyesal. Tapi karena sudah berjanji, dia hanya bisa memaksa mencoba saja. Angelin Wang mengirimkan satu pesan kepada Thomas Qin. Kak Thomas, besok ada perkumpulan dengan teman sekelas, boleh membawa pasangan laki-laki. Apakah kamu bisa menemaniku pergi? Dr. Stranger Thomas Qin, bab 332 Selamat ulang tahun. Setelah selesai mengirim pesan, Angelin Wang segera mengunci layar ponsel, menaruh ponsel ke dalam kantong, tidak berani melihatnya. Detak jantungnya berdetak kencang dan wajahnya sangat merona. Setelah lewat beberapa menit, terdengar dering ponsel. Angelin Wang segera membuka ponsel dengan tidak sabar, melihat balasan Thomas Qin. Oke. Meskipun hanya satu kata yang mudah, tapi Angelin Wang tetap melihat selama beberapa menit dan tersenyum bodoh. Keesokan sorenya, Angelin Wang menunggu di depan pintu sekolah. Setelah semua murid keluar, mereka naik ke mobil, lalu bersiap pergi ke restoran. Angela Zhao bertanya, Angelin, menunggu pacarmu ya? Angelin Wang juga tidak ingin menjelaskan terlalu banyak dan menganggukkan kepala dengan wajah merona. Karena belum datang, biarkan dia memesan taksi sendiri, kamu ikut dengan kami saja. Kalau tidak jalan sejauh ini, kamu memesan taksi masih memerlukan 20.000 lebih. Kamu begitu pelit, pasti akan merasa sangat sayang. Angela Zhao selalu iri pada kecantikan Angelin Wang, jadi biasanya terus membanding-bandingkan dirinya dengan Angelin Wang. Angelin Wang tersenyum canggung, tidak perlu, aku tunggu pacarku saja. Angela Zhao tersenyum dingin, pacarmu tidak punya mobil kan? Angelin Wang tersentak sebentar, aku juga tidak tahu. Sepertinya tidak. Waktu itu ibu Angelin Wang datang, Thomas Qin selalu membawa mereka dengan naik taksi, jadi juga tidak tahu Thomas Qin punya mobil atau tidak. Wajah Angela Zhao terlihat puas, nanti pacarku datang menjemputku, bagaimana kalau aku tunggu kalian? Mobil Audi pacarku lumayan besar, rasanya tidak apa-apa kalau duduk dua orang lagi. Angela Zhao sengaja menyombongkan diri. Membiarkan Angelin Wang tahu kalau pacarnya sangat kaya, membiarkan Angelin Wang tahu kalau dialah princess, sedangkan Angelin Wang hanyalah seorang Cinderella. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil Audi melaju ke sini. Dari mobil turun seorang pria gemuk dengan perut besar dan pendek. Mobil yang awalnya lumayan luas, jadi terlihat sempit karena pria gemuk ini. Setelah pria gemuk ini turun dari mobil, pria ini mengambil satu buket bunga dari kursi samping kemudi. Yang totalnya ada 99 buah mawar. Memeluk bunga mawar, pria gemuk ini berjalan ke hadapan Angela Zhao dan berkata, Angela, selamat ulang tahun. Seketika, teman-teman di sekitar menggoda. Wah, Angela bahagia sekali. Pacarmu sangatlah romantis. Aku sangat iri padamu. Coba kalau saat aku ulang tahun juga bisa seromantis ini. Meskipun hanya dengan cara kuno, memberikan bunga mawar, tapi teman-teman semuanya melihat sendiri, jadi tetap merasa sangat romantis, sangat menarik perhatian. Angela Zhao juga berwajah puas, menerima bunga itu, naik ke atas mobil, duduk di kursi samping kemudi, meletakkan bunga di baris belakang, lalu berkata pada Angelin Wang. Aduh, Angelin, maaf ya.
Aku tidak terpikir pacarku akan memberikan bunga padaku. Buket bunga sebesar ini, setelah diletakkan di belakang, takutnya tidak ada tempat untuk kalian lagi. Kamu dan pacarmu hanya bisa memesan taksi saja. Wajah teman-teman lain juga terlihat menertawakan dan naik ke atas mobil. Meninggalkan Angelin Wang sendiri, berdiri di depan pintu sekolah dengan wajah sedikit canggung. Jalan saja, tidak perlu pedulikan dia. Baru saja mau menaikkan kaca jendela, tiba-tiba suara sebuah mesin mobil menarik perhatian Angela Zhao dan pria gendut itu. Sebuah mobil Aston Martin melaju ke arah sini. Bersambung.